Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Nahdlatul Ulama dan jejak perjuangannya di mata Syekh Hisham Kabani. Nahdlatul Ulama dan jejak perjuangannya di mata Syekh Hisham Kabani. Syekh Hisham Kabani, seorang ulama terkemuka, pernah menyatakan bahwa umat Islam di seluruh dunia berutang budi kepada para ulama Nahdlatul Ulama, NU. Pernyataan tersebut bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga pengakuan atas peran besar NU dalam menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah tantangan global. Untuk memahami kedalaman makna pernyataan tersebut, kita perlu menilik sejarah berdirinya NU yang erat kaitannya dengan dinamika politik dunia Islam pada awal abad ke-20. Keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani pada akhir Perang Dunia I menjadi titik balik dalam sejarah politik Islam. Kekaisaran yang selama berabad-abad dianggap sebagai simbol kekhalifahan Islam global ini mengalami kehancuran setelah bersekutu dengan Jerman dan kalah perang. Kekalahan ini tidak hanya memaksa Turki menyerahkan wilayah jajahannya, tetapi juga melucuti martabat dan pengaruhnya di dunia Islam. Wilayah-wilayah strategis seperti Irak dan Lebanon dibagi di antara negara-negara pemenang perang, yaitu Inggris dan Prancis. Lebih dari itu, pusat kekuasaan Turki sendiri menghadapi transformasi besar di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Meski berhasil merebut kemerdekaan Turki, Atatürk mengubah wajah negara itu secara radikal menjadi sekuler dan antitesis dari tradisi Islam. Pendidikan agama dilarang, azan harus dikumandangkan dalam bahasa Turki, dan berbagai simbol keislaman dihapuskan. Transformasi ini meninggalkan luka mendalam di kalangan umat Islam yang masih memandang Turki sebagai pewaris kekhilafahan Islam. Di sisi lain, wilayah Hijaz, tempat berdirinya dua kota suci Islam, Makkah dan Madinah, juga mengalami perubahan drastis. Awalnya berada di bawah pengaruh Turki, wilayah ini direbut oleh dinasti Saud yang berpaham Wahabi. Faham Wahabi ini, yang dikenal dengan pendekatan keras terhadap tradisi Islam tertentu, menjadi tantangan baru bagi umat Islam di seluruh dunia. Tradisi seperti ziarah kubur, pembacaan Maulid Barzanji, dan tahlil dianggap sebagai bentuk bid'ah atau syirik yang dilarang keras. Lebih ekstrim lagi, makam-makam bersejarah dan situs penting Islam menghadapi ancaman penghancuran dengan dalih mencegah penyembahan berhala. Tekanan terhadap mazhab-mazhab selain Wahabi membuat banyak komunitas Muslim kehilangan ruang untuk menjalankan keyakinan mereka. Perubahan ini memantik kekhawatiran di kalangan ulama Indonesia, yang melihat ancaman terhadap tradisi Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Muslim Nusantara. Merespons situasi ini, para ulama berinisiatif membentuk Komite Hijaz, sebuah panitia khusus untuk menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia langsung kepada Raja Abdul Aziz Al Saud, penguasa baru Hijaz. Komite tersebut didukung oleh ulama-ulama besar, khususnya seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Casbullah. Akhirnya, disusunlah delegasi ulama dan umat Islam Indonesia yang terdiri atas Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, delegasi resmi, Syekh Ghanaim Al-Misri, penasihat, warga negara Mesir, yang mana keberadaannya dimaksudkan agar penguasa Hijaz menghargai delegasi, dan Kiai Haji M. Dahlan Kertosono, sekretaris, dari Nganjuk, seorang pemuda yang saat itu sedang belajar di Hijaz. Sebelumnya, digalanglah dukungan dari berbagai elemen umat Islam, termasuk pengumpulan dana dan persiapan delegasi untuk bertolak ke Hijaz. Selanjutnya, dalam surat yang ditandatangani oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, para utusan ulama itu meminta Raja Saud menghentikan kebijakan yang melarang tradisi Islam seperti ziarah kubur dan peringatan Maulid. Perjuangan ini tidak sia-sia, meskipun tidak semua tuntutan diterima, Raja Saud akhirnya menghentikan rencana penghancuran makam-makam bersejarah, termasuk makam Rasulullah dan para sahabatnya. Keberhasilan ini menjadi tonggak berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926.
Jamiyah ini awalnya berfungsi sebagai wadah perjuangan umat Islam Indonesia untuk menjaga tradisi dan melindungi kebebasan bermazhab. Namun, NU berkembang menjadi organisasi yang tidak hanya berfokus pada urusan agama, tetapi juga sosial, pendidikan, dan politik, dengan komitmen kuat terhadap prinsip Islam moderat. Sejarah berdirinya NU adalah contoh nyata bagaimana ulama Nusantara merespons tantangan global dengan cara yang bijaksana dan strategis. NU tidak hanya membela tradisi Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa diplomasi dan kerjasama umat bisa menjadi alat yang efektif untuk melawan ekstremisme. Keteguhan para ulama NU dalam menghadapi tantangan sekularisme di Turki dan Wahabisme di Hijaz membuktikan bahwa Islam yang moderat mampu bertahan dalam badai global. Saat ini, tantangan serupa terus muncul, baik dalam bentuk radikalisme maupun sekularisme. Sejarah NU mengajarkan kita bahwa menjaga tradisi Islam bukan berarti menolak modernitas, tetapi menemukan keseimbangan antara keduanya. Umat Islam dunia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Hisyam Kabani, memang memiliki alasan kuat untuk menghormati perjuangan para ulama NU, yang telah menunjukkan bahwa Islam yang moderat, inklusif, dan toleran adalah jalan menuju masa depan yang damai dan harmonis. Dan komitmen Nahdlatul Ulama untuk selalu konsisten mengawal tradisi, menampik sekularisme dan ekstremisme, tidak akan pernah luntur.